membicarakan anak muda, memang di tahun 2024 ini agak seksi sekali ya. Oh, generasi milenial itu adalah penyumbang golput tertinggi. So mereka pun dicari apa karakter pemimpin ini seperti apa mereka lah. Halo, apa kabar? Semotan Tabanan, salam jumpa kembali. Saya Ani Wirasuta, bisa jumpa lagi dengan Anda tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Dan pastinya Semotan Tabanan di meja ini kita akan selalu hadirkan tamu-tamu istimewa ya. Yang jelas pada kesempatan kali ini kita hadirkan tokoh-tokoh untuk menginspirasi Semotan Tabanan karena sebentar lagi mau Pilkada. Pilkada itu tanggal 27 November 2024. Kita akan memilih yang namanya Bupati, Wakil Bupati Tabanan, kemudian juga memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Siapa mereka? Ya pastinya penentunya adalah Semotan Tabanan ya. Jadi menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, dan pada kesempatan ini kita akan menjadikan Semotan Tabanan semuanya menjadi pemilih cerdas. Harapannya seperti itu. Dan langsung saja kita akan kenalkan terlebih dahulu tamu istimewa kita. Kita datangkan dari luar angkasa. Wow, luar angkasa. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, ini dia bintang tamu kita ya. Beliau adalah Ketua KNPI Kabupaten Tabanan. Dari posturnya ganteng sekali nih. Jadi rugi kalau nggak nonton ini ya. Siap. Oke, jadi mungkin ini panggilannya saya langsung panggilannya aja ya. Kalau nama panjangnya kayaknya panjang banget, biar beliau aja yang memperkenalkan diri. Jadi kita biasa panggil beliau dengan D. Agung. Ya, mungkin bisa sampaikan dulu sedikit lah, kenalan dulu ya. Bos saya nih. Silakan. Terima kasih telah diundang di podcast KPU Tabanan. Saya Imade Dwegung Sastrawan atau dipanggil D. Agung. Sekarang menjabat Ketua KNPI Kabupaten Tabanan. Oke, ini dari suaranya beda nih. Suara anak muda gitu ya. Fresh. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi kita ngobrol apa ya? Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan saat ini itu bisa menginspirasi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya obrol santai gini, siapa tahu ada yang klik gitu ya dari Semotan Tabanan semua. Oh ternyata jadi pemilih itu harusnya begini nih. Kita nggak mau sia-siakan nih 5 tahun ke depan. Gitu. Oke, menurut langsung aja ya, D. Agung gitu ya. Iya. Apa Ade Agung ya? Nggak cocok kayaknya ya. Kekecilan. Oke, menurut D. Agung kayak apa nih? Apa namanya Pak Ketua terkait dengan fenomena saat ini ya, jadi anak muda yang pastinya kita lihat kalau kita nih dari generasi yang sebelah sini ya, melihat anak muda sekarang ini beda gitu ya, nggak bisa sembarangan kita berikan pola-pola. Mereka tuh punya kayaknya dunia sendiri, nggak bisa diganggu. Gimana nih tanggapannya Pak Ketua nih? Terima kasih. Kebetulan membicarakan anak muda memang di tahun 2024 ini agak seksi sekali ya. Oh, seksi. Bahasa anak muda karena dari top sampai bottom, dari politisi tingkat nasional sampai daerah pun jualannya anak muda sekarang. Iya, benar itu. Karena memang sekarang pemilih muda pemula ya mendekati 60%. Betul. Jadi nggak bisa ditutup mata nih para calon-calon terutama yang akan hadir nanti ya. Betul. Ini garapan pertama. Dan kita bisa lihat juga kan sekarang politisi juga udah frame-nya ke selera anak-anak muda. Kita lihat kemarin di Pilpres kemarin memang banyak terkonsentrasi tim-tim sukses ini ke media sosial. Nah, karena mereka tahu selera anak-anak muda ini, Gen Z ini, mereka konsumsinya di media sosial ini. Mereka, kita tahu karakter anak-anak ini, mereka sangat introvert. Mereka menilai sesuatu tuh dengan berdasarkan media informasi yang mereka pegang sehari-hari. Menarik ini, sebenarnya menarik. Jadi dalam artian bahwa ini perlu istilah treatment khusus gitu ya. Treatment khusus dalam artian tidak bisa dikasih menu-menu lama, jadi harus benar-benar fresh gitu ya. Betul. Jadi keingintahuannya mereka kali ya, jadi sesuatu yang baru tuh rasa tergelitik untuk itu menurut pandangan saya. Gimana, betul nggak? Kalau kita lihat dari hasil kemarin ya, Pilpres kemarin, kan hasil yang kita lihat bahwa anak-anak muda tuh ternyata tinggi ikut partisipasinya datang ke TPS, dan hasil yang terlihat pun itu bisa mencerminkan bahwa pertarungan atau konsentrasi anak-anak muda di media sosial itu sangat tinggi. Iya, jadi sumber informasinya di situ ya. Karena banyak juga hasilnya jadinya
antara kecenderungan popularitas suatu partai itu sama figur presidennya kemarin itu tidak linier. Karena itu mereka udah mengambil sikap anak-anak muda itu dalam memilih, yaitu berdasarkan informasi dari media sosial yang mereka konsumsi setiap hari. Jadi ini menjadi referensi juga ya buat calon-calon pemimpin, karena nanti tanggal 27 November 2024 kita ada memilih bupati dan wakil bupati Tabanan pastinya, kemudian juga memilih gubernur dan wakil gubernur. Ini kayaknya makanan numpuk nih. Jadi sebenarnya sih di awal ya kita di KPU selalu mempolakan pola sosialisasi ya. Jadi di awal beberapa periode sebelumnya kita menganggap bahwa penyumbang golput tertinggi itu adalah dari kaum anak muda. Ya, jadi itu ketakutan kita sebenarnya nih. Makanya kita terus lakukan sosialisasi. Ternyata hasilnya kebalik loh. Betul. Jadi di pemilu yang sekarang ini yang kemarin itu malahan partisipasi dari mereka itu tinggi. Nah ini makanya kita nggak bisa nggak ngebayang aja sih gitu. Seperti apa nih? Yang sebelumnya paradigmanya adalah bahwa generasi milenial itu adalah penyumbang golput tertinggi, tapi ternyata kebalik gitu. Seperti apa? Betul Bu. Itulah kemampuan dari sebuah tim sukses membuat sebuah branding produk mereka. Calon-calon mereka itu pun seperti pada saat ini dengan podcast seperti ini mengundang anak-anak muda ikut berbicara, itu adalah sebuah terobosan baru dan itu yang memang fashionable-nya anak-anak sekarang. Nah mungkin hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan ke depannya bahwa edukasi yang dilakukan dalam media-media sosial itu lebih banyak memberikan sebuah nilai substansi, biar nggak gimmick aja, biar nggak suatu yang bersifat hiburan yang tanpa akan ada sesuatu yang bernilai berbobot baik untuk sebuah kapabilitas, untuk kualifikasi seorang pemimpin ke depannya. Artinya itu si bumerangnya anak-anak mereka tahu informasi, dia menyukai sesuatu tuh dengan sudut pandang tersendiri. Ya versinya dia lah versinya mereka. Tapi itu juga akan membuat kita harus berhati-hati untuk mengedukasi seperti apa informasi, kualifikasi seorang pemimpin itu seperti apa. Biar anak-anak ini tidak tergiring hanya senang dengan fashionnya seorang pemimpin, senang baru pintarnya dengan ciri khas gaya-gaya seperti yang mereka. Tapi itu tidak bisa dibendung itu. Jadi kan dalam konteks, artinya bahwa dalam sebuah kontestasi segala macam upaya dilakukan dong. Ya, itu tidak bisa dibendung itu. Nah kemudian disinilah mungkin media yang bagus. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Artinya menjadikan mereka pemilih cerdas. Jadi saring seperti itu ya. Jadi apa yang diterima, kemudian cari faktanya dulu atau seperti apa gitu. Karena itu memang tidak bisa dibendung. Betul. Ya. Seperti ini Bu. Itu media itu adalah sebuah alat yang membuat mereka mendapatkan sebuah informasi dengan karakter fashion masing-masing. Misalnya kita sebut platform istilahnya media sosial, ada TikTok, ada Facebook, ya, itu ada udah IG. Kita tahu generasi apa aja yang ada di sana. Nah, di sana cenderung mereka melihat yang bersifat fun, lebih ke gender mereka. Nah, sedangkan untuk sebuah pemikiran atau untuk memilih seorang pemimpin kan banyak kualifikasi yang harus dipikirkan. Nah, kadang-kadang ada informasi yang salah juga di sana. Nah, itu harapan saya ke anak-anak muda sekarang membuka ruang literasi yang lebih luas, Bu. Mencari informasi yang lebih luas. Mana yang baik untuk masa depan daerah kita maupun provinsi kita ke depannya. Nah di sini juga jangan disalahkan generasinya dong pastinya ya, karena medianya itu kan tadi sudah dibilang platformnya sudah ada. Jadi mereka tinggal menerima aja, kayak sudah ada makanan tinggal disantap aja kayak gitu. Nah sekarang bagaimana mungkin kita bisa melirik ke yang para calon-calon pemimpin ini, terutama di Tabanan nanti mungkin ya. Jadi karena kita akan memilih bupati dan wakil bupati, siapapun nanti itu, artinya ini dalam media empuk banget. Tadi kan sudah disampaikan, pemilih ini perlu mendapat perhatian. Ya. Nah kemudian sekarang menunya itu kan menunya ini yang diberikan oleh, karena ini yang generasi kita ini, generasi kita maaf ya Pak ya, kita termasuk yang merasa muda aja nih. Ya Gen Z ya, jadi seperti itu mereka tuh tinggal
menikmati kan medianya Betul. cuma itu aja. Simple, Nah mereka sekarang bagi praktis. pemimpin itu memang harus dipilih ya tim suksesnya kali, tim kreatifnya ya harus mungkin berpikir ke dunianya mereka apa sih yang dibutuhkan. Satu pesan itu bisa jadi berkembang bagus gitu ya kayak begitu. Gimana nih? Jadi biar kita adil juga nih. Ya kalau dari segi maksud generasi milenial, Gen Z ini kan pastinya menangkap aja. Tapi bagaimana dengan si calonnya sendiri, apa yang harus dilakukan gitu ya, gitu. Betul, itu juga sebenarnya menjadi PR ya ke depannya untuk kandidat-kandidat yang akan kontestasi. Karena sebelumnya kita bisa lihat cara komunikasi antara paslon ke masyarakat itu masih secara tradisional ya. Nah, itu catatan ya. Itu nah, dulu itu harus dirubah nih sekarang. Tradisional, mungkin dengan simokrama mengunjungi masyarakat. Sedangkan untuk karakter masyarakat kita yang silent majority ini, yang tergolong lebih banyak anak Gen Z ini, itu harus dibuatkan mereka dengan fashionnya mereka. Maka banyak ya kisah-kisah sekarang yang saya dengar juga bahwa paslon-paslon ini udah terkonsentrasi membuat tim media, baik karena secara pemberitaan, gimmick-gimmick yang akan dibangun, edukasi yang akan disampaikan di sana, karena itu lebih simpel dan itu positif menurut saya, Bu. Karena kedepannya cost politik pun akan murah, tidak harus transaksional ke masyarakat. Betul. Kita nggak menutup mata, kunjungan ke masyarakat itu pasti ada cost. Ada sebuah ikatan politik yang dibuat dengan sebuah lembaga, organisasi, dengan kelompok, itu costnya tinggi. Jika mampu menampilkan kefiguran di media sosial, ada sebuah visi misi yang disampaikan secara menarik, humanis, tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan membuat kos politik itu menjadi rendah. Kita tidak untuk mungkin kan banyak kemarin yang ternyata bermainnya di daerah ini ternyata jangkauannya sampai Sulbari dapat suara tinggi banget. Banyak sudah kejadiannya. Contohnya kemarin ya Pilpres kemarin ya. Menjadi catatan juga tuh. Iya betul. Karena itu juga kan memang anak-anak itu kesannya mereka tidak terlalu menjadi untuk masalah politik cuek gitu mungkin ya, nggak mau tahu, terkesan cuek. Tapi ketika ditanya siapa kandidatnya, bagaimana penilaiannya, mereka secara kritis argumentasinya. Ini saya juga sempat ketemu dengan beberapa anak muda. Jadi kalau dilihat dari luaran gitu ya, kelihatannya memang cuek, santai. Aduh nggak mau tahu, itu urusan orang tua lah. Kalau masalah politik ya, kalau kita ngomongin politik kayaknya jadi tua gitu ya. Nah ini harus kita rubah nih. Jadi bahwa kita sebenarnya mempunyai peran sangat besar untuk menentukan pemimpin minimal 5 tahun yang kita pikirkan ya, jangan panjang-panjang dulu lah ya, kan memang pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun. Ya itu kan. Jadi konflik yang dilegalkan melalui pemilu. Bayangkan kalau tidak ada pemilu, perang bubat ya jadinya kan. Ini momentum bagus sekali. Nah, itu tadi bagus ya. Jadi terkait dengan bagaimana kita bisa memandang anak muda itu. Jadi seperti itulah kenyataannya. Tapi sebenarnya mereka tuh banyak pengetahuan di dalamnya. Kalau kita ajak diskusi, iya betul. Mereka tuh dengan luar biasa gaya mereka, pengetahuan mereka tuh lebih dari kita gitu. Sangat kritis. Aku merasa masih sebenarnya kritis dan mereka nggak malu-malu menyampaikan sudut pandang mereka, cara pikir mereka. Ini anak muda banget ini. Karena mereka tuh merasa tidak ada beban atau afiliasi politik, mereka menerjemahkan secara langsung bagaimana mereka memikirkan atau menilai seorang kandidat itu. Saya lihat itu. Itu tantangan yang cukup berat bagi nanti calon-calon. Ke depan mungkin artinya efek jujur mungkin ya. Betul. Jujur, jadi seorang pemimpin nanti ke depan tidak bisa bertopeng lagi karena semuanya bisa dikuliti. Jadi hal-hal yang sekiranya itu mungkin yang saya lihat ya. Betul. Jadi tampilan kita ke depan nanti mungkin calon-calon pemimpin ya, mungkin ini sebagai ya mungkin masukan ya. Jadi betul-betul clear. Karena nih sekarang netizennya kejam. Ya kita sudah bisa lihat lah netizennya seperti apa sekarang. Ya, karena ruangnya sudah dibuka seluas-luasnya. Oke lah, undang-undang ITE juga sudah ada pembatasannya seperti itu. Tapi kalau mereka sudah merasakan tidak puas, mereka langsung ungkapkan itu di media. Ini netizen kejam banget. Jadi memang harus betul-betul clear di situ kayaknya. Gimana nih pandangan Pak Ketua? Iya betul. Sekarang memang itu tantangan seorang politisi ya yang ingin tampil pada momentum
masa ini, kita bisa bilang masa ini karena tiap masa itu berubah. Oke, siap. Kita bisa lihat 5 tahun kemarin kan, memang kecenderungan visi dengan keterlibatan anak-anak muda ini kan sangat tinggi kan. Tapi kita lihat pada tahun ini ternyata partisipasinya sangat tinggi karena passion atau selera mereka dikemas secara baik dan mereka merasa punya tanggung jawab ikut tampil. Nah, itulah yang menjadi sebuah catatan dan jadinya bahwa kandidat ini ke depan tidak sebatas-batas mempunyai senioritas saja. Kadang-kadang kan senioritas yang diutamakan. Padahal pertimbangan anak-anak ini, pemilih-pemilih yang baru ini, yang dengan jumlah besar ini, mereka menilai secara global, secara fashionnya, intelektualnya. Benar mereka bisa membaca ya, karena jejak digital lah istilahnya ya. Mereka bisa searching, lebih hebat lah mereka lah. Jangankan itu, mereka pun dicari apa karakter pemimpin ini seperti apa, mereka lahir seperti itu. Iya, anak-anak itu sampai seperti itu cara penilaiannya. Jadi benar-benar mereka kalau kalau dianggap penelitian kan, mereka melakukan penelitian karena gampang banget ya. Apalagi dengan GPT sekarang gitu. Wah, mantap lagi itu deh. Juga tantangan juga. Anak-anak itu lebih percaya sama GPT daripada kita jelasin secara langsung. Ya itulah makanya generasi mereka memang beda. Jadi para pemimpin siapapun yang nanti akan tampil di kontestasi Pilkada Tabanan ya tahun 2024 ini adalah merupakan hal-hal yang harus dipikirkan. Betul. Jadi jangan diabaikan. Oke, tadi masalah senioritas ya. Oke, memang itu adalah sistem ya. Tetapi bagaimana kita bisa untuk ikut terjun di dunia mereka juga, jangan sampai abai itu ya. Betul. Dikesampingkan. Ini buktinya banyak itu. Betul. Seperti yang kita bisa lihat dari kontestasi seorang politisi yang memiliki senioritas tanpa sebuah kemasan yang bisa disampaikan secara baik ke kalangan anak muda itu akan tidak terdampak apa-apa. Itu sama dengan nol. Akan tidak tidak bisa diterima oleh mereka karena itulah cara pandang mereka. Maka walaupun simpel dengan dengan kemasan yang baik, kita harapkan semua bisa mendorong cara pikir seperti itu sehingga anak-anak ini lebih terbuka ketika ada hajatan pemilu seperti ini, pilkada. Jadinya kita kan takutnya seperti ini, Bu. Ada salah satu kandidat yang memiliki notabene kualitas yang lebih baik, tapi tidak tersampaikan karena anak muda ini mungkin tidak ada media sosial yang bisa menyampaikan, dilihat, diikuti. Itu kan sayang juga. Nanti tidak mendapatkan kesempatan. Begitu juga sebaliknya, ketika ada seorang kandidat mungkin yang kemampuannya biasa-biasa saja, kemampuannya belum tepat, tapi dia menyampaikan dengan gimmick-gimmicknya di media sosial, dengan hal-hal lain yang bisa membuat anak-anak itu menjadi tertarik. Kan itu juga tidak ingin kita terjadi seperti itu kan? Oke. Ini kayaknya banyak sekali ya beberapa contoh. Ya kita nggak mau banyak ditutup-tutupi ya, karena realitanya seperti itu terjadi. Betul. Dan apa yang kita bahas sekarang ini kan menjadi referensi buat next pemimpin ya dalam kontestasi Pilkada 2024. Mudah-mudahan itu ya. Apa yang kita perbincangkan itu ada sesuatu yang ini yang harus saya lakukan. Oke, lanjut lagi. Tadi sudah disampaikan ada berbagai macam karakter pemimpin ya. Jadi disampaikan, mungkin tidak perlu saya ulangi lagi. Nah, sekarang kaitannya dengan untuk menjadikan pemilih cerdas. Tadi mungkin ini ada kaitannya. Kan ada tokoh yang misalnya hebat, kemudian yang tidak hebat ya. Ini tadi disampaikan ya. Kemudian juga karena keterbatasan dalam menangkap yang dibawa, akhirnya ada beberapa pesan yang tidak sampai. Betul. Nah, kemudian sebagai pemilih pemilih sebagai penentu ini, dia kan masih pastinya mendapatkan istilahnya input-input lah. Oh, ini pemimpin yang bagus. Kalau referensinya kurang, bisa salah. Berita yang sangat kurang. Nah, ini terkait dengan kaitannya dengan pemilih cerdas, karena kita juga mempunyai misi dalam konteks ini ya, Pilkada 2024 untuk menjadikan pemilih cerdas. Seperti apa yang harus disampaikan ini? Ya mungkin untuk adik-adik yang akan menggunakan hak pilihnya, terutama untuk dalam momentum pilkada ini ya, pilkada pemilihan bupati ini, lebih membuka informasi ya. Artinya seperti ini, setiap
kandidat yang tampil itu paling tidak mereka udah mempunyai prestasi dalam bidang mereka, dalam ruang lingkup mereka. Tinggal perlu sebuah sebuah pencarian mungkin ya? Ya, sebuah niat sedikit untuk mengkorek backgroundnya seperti apa, karakter seperti apa, apa prestasinya. Itu bisa dilakukan nggak buat mereka? Itu kalau memang benar ada ketertarikan atau hal-hal yang memang mereka merasa interest di sana, pasti akan dikulik, Bu. Tanggal lahirnya, tahun lahirnya dicari, mereka tahu zodiaknya. Ini lucu, seru aja sih, sampai zodiak, tanggal lahir dicari. Pengen tahu banget. Tahun itu aja dihitung sama mereka. Oh, ini nilainya sekian, ini orangnya kayak gini. Oh, ini sifatnya seperti ini. Seperti itu cara pikir anak-anak sekarang. Iya. Nah, kita masih dalam proses menunggu ya, karena kita ada beberapa tahapan di KPU. Jadi ada proses pencalonan. Jadi pencalonan perseorangan kemarin kan di Tabanan nihil ya. Nah, kemudian sebentar lagi ada proses pencalonan melalui jalur partai politik. Ini sekitar bulan Agustus lah. Jadi momentum ini kita ajak bincang-bincang banyak tokoh ya sebagai referensi dulu. Nanti calon-calon yang muncul akan istilahnya ada materi bagus nih untuk bisa di-create kayak begitu. Nah, ini lanjut lagi terkait dengan pemilih cerdas tadi, menggali informasi. Seperti apa lagi nih pemilih harusnya Tabanan, khususnya Semeton Tabanan nih? Ya, mungkin lebih, kalau saya selaku ketua KNP Tabanan mendorong anak-anak muda, selalu saya bilang kalian terjunlah di sebuah organisasi sehingga melihat komunikasi tentang arah daerah kalian seperti apa yang akan kalian lakukan dalam satu organisasi itu kan. Terus terang itu hampir selaras berjalan antara sebuah organisasi dan kepentingan politik. Karena kita bisa bilang seperti itu sangat besar atau memang arahnya sangat dekat antara sebuah organisasi baik kebudayaan itu kan proses untuk melengkapi diri dalam kepedulian sosial kita di lingkungan daerah kita masing-masing. Jadinya ketika ada di sana pasti ada ruang-ruang pembicaraan politik di sana. Kita menilai seorang, anggaplah pemimpin kita, bupati, wakil bupati, kandidat tokoh-tokoh politik. Di sana ada ruang lah untuk ngobrolin itu ya. Kalau kita ngobrolin di pasar gitu, ngobrolin itu kan nggak benar juga kan. Tapi kalau di sebuah organisasi ngomongin itu nyambung ya. Betul. Karena circle-nya pasti semua ada interestnya tentang politik, tentang penggambaran cara penilaian mereka secara subjektif atau objektif ya. Ada diskusi-diskusi kita lakukan di sana di FGD itu. Baik. Jadi seru aja sih. Ada pengetahuan baru ya. Jadi untuk bisa lebih dalam lagi, mungkin sarannya Pak Ketua KNPI ya ikut masuk dalam organisasi-organisasi. Di situ adalah kawacan dari di mukanya mereka-mereka ini. Kemampuan untuk memimpin, leadership mungkin lahir di situ nanti. Betul. Apalagi di Tabanan itu kita punya anak-anak muda yang memang ketertarikan atau semangat berorganisasi itu sangat tinggi. Karena kita lihat, saya juga bergaul ke provinsi, banyak juga orang-orang Tabanan yang memang muncul di daerah-daerah tersebut dan mempunyai niat yang baik juga untuk memajukan daerah mereka masing-masing. Ini luar biasa ini. Ya, mungkin dari sekarang kita udah mulai berbicara tentang organisasi, kita menyatukan diri di Tabanan, pemuda-pemuda sekarang, baik dari organisasi bisnis, dari kuliner, dari teman-teman komunitas penghobi, dan sering juga kita berbicara tentang apa yang kita inginkan di Tabanan ke depannya. Makanya kalau ke depannya sudah ada kandidat-kandidat yang hadir tampil, bisa sampai di sana, mungkin visi misi kita hadir duduk bersama seperti apa kita nilai, itu akan menjadi sebuah penilaian yang sangat baik untuk adik-adik ini. Itu tidak menutup kemungkinan dia akan bercerita dengan temannya yang lain bahwa inilah passion kita, inilah cara penilaian kita. Ini untuk kebaikan kita nanti di Tabanan seperti ini dampaknya. Di sini kita gunakan hak pilih itu. Itu jadi banyak ya mungkin terkait dengan pemilih cerdas itu ya, untuk menjadikan mereka menjadi pemilih cerdas. Banyak upaya-upaya yang harus dilakukan sehingga kita dalam menentukan pemimpin ke depan itu tidak
tidak miskin informasi lah. Betul, seperti itu ya. tidak salah Banyak jalan tadi ya. informasi. Jadi dari media, karena memang dunianya sekarang seperti itu Ya. kan. Jadi media sosial dengan berbagai macam informasi, apakah itu benar apa tidak ya, hoax apa tidak gitu. Dan dibutuhkan kejelian, jangan ngambil mentah-mentah, disaring juga. Dan pastinya ini juga butuh kejelian dari tim kreatif juga dari calon nanti ya. Siap. Ya, jadi artinya bahwa perlu ada upaya-upaya mengkanter itu sehingga informasi itu tidak timpang. Mungkin seperti itu ada masukannya seperti apa, Pak? Betul, itu kembali sih risiko ke kandidat masing-masing ya. Jika memang mereka tidak ingin menyajikan atau kan anak sekarang, anak muda tuh ingin door to door, ingin langsung berinteraksi. Kalau memang mau langsung ambil istilahnya secara hard mereka. Kalau soft ya itu di media sosial kita jualan pelan-pelan, kita gimmick di media sosial pelan-pelan. Tapi kalau last minute anak-anak itu cepat juga berubah. Tapi mereka secara hard, kita harus bertatapan langsung. Chemistry, engagement harus tumbuh di sana. Masih berlaku itu? Untuk anak sekarang masih punya etika juga, sungkan kulit sukan berarti kita gitu. nggak simis ya dengan anak muda ya? Iya. Bayangannya semua pada tekno semua nih. Oh ternyata perlu sentuhan. Toleransinya juga. tinggi juga. Oke. Lihat juga ketika ada hal-hal yang viral di media sosial, mereka toleransinya tinggi juga anak-anak sekarang. Iya banyak kita baca juga ya. Artinya tingkat kepedulian mereka terhadap satu hal kemanusiaan lah, anggap seperti itu sangat tinggi gitu. Jadi ini juga menjadi hal penting ya, masukan buat calon-calon kandidat nanti di Tabanan pastinya. Harus. Ya, tapi tidak menyampingkan bahwa anak muda aja digarap. Ada juga kelompok lainnya yang memang juga harus digarap semua ya. Dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh calon tersebut gitu ya. Betul. Tapi yang jelas menu-menu ini kita siapkan semuanya sebagai media informasi. Jadi banyak juga informasi lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nih hari ini banyak saya dapat informasi nih. Ya, Sama-sama. beliau ketua KNPI tapi melek semuanya ya. Jadi artinya bahwa poin-poin di sini yang harus digarap dan sebagainya ini memberikan input bagus ini. Iya. Ya, itu jadi sudut pandang kami sebagai anak muda, di mana kami bisa merasakan terwakili atau kami merasa ikut punya momentum dalam hal pemilu ini. Pilkada ya sebentar lagi ya. Ya, pilkada ini. Jadi ketika itu tersaji dalam ranah-ranah kami, itu yang membuat kami terdorong untuk berpikir positif, berpikir cerdas dan menggunakan hak pilih. Itu yang menjadi. Jadi sudah sangat jelas ya. Beliau mewakili anak-anak muda Tabanan nih. Dan mudah-mudahan juga suara-suara yang disampaikan tadi juga yang lain mengamini nih. Memang betul seperti itu harapannya. Dan ujungnya adalah terpilihnya pemimpin Tabanan yang amanah ya, seperti itu ya. Jadi kita harapkan sesuai dengan harapan daripada masyarakat Tabanan pastinya untuk 5 tahun ke depan gitu ya. Seru banget nih bincang-bincang kita. Ada pesan apa lagi yang bisa disampaikan buat anak muda terutama ya, karena ini KNPI kan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Iya. Jadi Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sepertinya kita mumpung ada beliau di sini nih, perannya KNPI ngapain sih? Iya. Kami itu menjadi wadah seluruh organisasi kemudaan itu berada di dalam Komisi Nasional Pemuda Indonesia. Itu dibentuk tahun 1971. Tujuan untuk mengisi pembangunan ini, kemerdekaan ini. Nah, itulah peran-peran kami berkolaborasi dengan beberapa OKP, organisasi kepemudaan. Mungkin dengan KPU kan udah pernah kita juga kan. Yes. Saya yang minta bantuan terus ya. Artinya seperti itu harapan kami di Tabanan untuk kedepannya anak-anak muda itu lebih semangat ikut berorganisasi karena selain edukasi secara akademisi, kita perlu praktek. Nah, praktek ini lebih besar kita dapat di organisasi, di ruang-ruang organisasi ini, di kegiatan-kegiatan mereka, dan kita bisa berpikir secara koloni juga di sana. Bagaimana dengan orang lain berkomunikasi, bagaimana bertanggung jawab. Nah, maka itu pentingnya bagi kami anak-anak muda Tabanan ikut berorganisasi, berbicara kritis untuk generasi Tabanan ke depannya, sehingga ada SDM yang siap untuk melanjutkan Tabanan yang lebih baik. Tugas mulia banget ya. Siap, tantangan ya buat KNPI ya. Mampukah nanti untuk mewujudkan itu ya, harus bekerja dong ya.
Oke, tidak hanya slogan, tidak hanya sebuah papan nama begitu, ya. Oke, harus bergerak ya pastinya ya. Siap. Oke, banyak nanti pembuktian-pembuktian yang pastinya akan dibuat oleh Ketua KNPI. Kita tunggu saja actionnya. Siap. Tapi yang jelas bincang-bincang kita hari ini seru ya. Jadi banyak dapat informasi terkait dengan pemilih cerdas. Karena pilkada ini selalu kita ngingetin nih, pilkada udah deket ya. Kelihatannya November tuh masih jauh, enggak deket. Jadi sudah sekarang mulai Mei, Juni, Juli, tak terasa. Jadi kita persiapkan diri dan tentu saja nanti para kandidat akan muncul ya. Jadi pendaftaran itu di bulan Agustus, yaitu pastinya nanti kita akan informasikan terus ini kepada Semeton Tabanan. Dan juga ada satu lagi, tidak hanya memilih bupati dan wakil bupati saja, tetapi juga memilih gubernur dan wakil gubernur. Sekalian itu di tanggal 27 November 2024. Oke, terima kasih buat Di Agung ya. Terima kasih. Dari Ketua KNPI Tabanan. Iya, luar biasa. Siap. Masukannya luar biasa. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini ya, bincang-bincang santuy kita hari ini ya, betul. Itu bisa menginspirasi Semeton Tabanan untuk menggunakan hak pilihnya gitu. Kita punya jargon nih. Jargon kita itu adalah Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pasti nyoblos. Iya, karena kita ingin meyakinkan nih bahwa ini janji kalau sudah mereka pas yakin dengan pilihannya pasti nyoblos ya. Pasti karena nyoblos. hak itu harus kita gunakan. Betul. Jangan sampai kita sia-siakan gitu ya. Betul. Hak pilih kita. Oke, kita siap ya? Ya. Oke, kita mulai. Oke. Pilkada Tabanan tahun 2024 pasti nyoblos. Oke, terima kasih. Dan tentu saja sukses semua. Pengen banget lagi, terima kasih ya. Luar biasa ini. Saya bisa ketemu dengan Ketua KNPI Kabupaten Tabanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu saja saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.